Jadi ini mobil ini mesinnya badak, transmisinya badak, dan kaki-kakinya juga badak. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, di konten kali ini kita mau bahas mobil yang harganya itu 100 jutaan, di bawah 150 juta. Yang namanya mobil baru sekarang untuk low MPV dan low SUV itu harganya udah 250 juta lebih, ya, mendekati 300 juta. Bahkan ada beberapa varian teratas itu harganya sudah di atas 300 juta. Nah, buat kita yang punya uangnya misalnya nanggung nih, budgetnya baru ada 100 jutaan ya kan, daripada misalnya itu jadi DP mobil baru terus kita harus ngangsur kena bunga dan segala macem. Nah, mungkin mobil di belakang Mas Ban ini itu bisa menjawab solusinya, karena kita butuh mobil used car yang harganya 100 juta tapi nggak nyusahin, nggak ngerepotin, nggak gampang rusak, sehingga kita bisa menabung. Ini adalah Toyota Rush tipe G. Tapi tipe G-nya ini beda. Ini bisa dibilang ini adalah tipe G Limited. Karena beberapa fiturnya, ini fiturnya di atas tipe G. Jadi ada beberapa fitur di interior terutama, ya, dia ada steering suite-nya, terus juga kalau teman-teman lihat dia ada konsol box-nya. Jadi kalau Mas Ban perhatikan, ini sama tipe S bedanya cuma dua, body kit dan belum ABS. Ini adalah Toyota Rush tahun, kalau kita lihat tahun pembuatannya 2011. Tapi untuk tahun pemakaiannya 2012. Biasanya pembelian awal tahun gitu guys. Jadi kalau teman-teman yang beli di bulan Januari atau Februari, kadang-kadang kan masih ada nick. Misalnya sekarang tahun 2023 masih ada nick yang tahun 2022. Biasanya diskonnya kan lebih gede. Jadi kalau secara pemakaian ini 2012. Toyota Rush ini di launching tahun 2007, seingat Mas Ban. Ya, biasa. Ini adalah produk kembaran, ya, produk kembaran kedua setelah Xenia Avanza, maka keluarlah Toyota Rush dan Terios. Kalau di Terios sebenarnya itu adalah generasi kedua, kan jual di Indonesia itu menjadi Daihatsu Taruna, itu dijual juga di dua varian. Dia ada yang tipe short wheelbase dan long wheelbase. Daihatsu Terios itu sebenarnya juga dia ada yang versi short wheelbase, cuman nggak masuk di Indonesia, karena yang masuk di Indonesia semuanya itu long wheelbase, baik dari Daihatsu Terios maupun Toyota Rush. Dan di Jepang model ini juga dijual, hampir mirip dan namanya Daihatsu, harus ada spasi ya, Daihatsu Bigo, jangan disambung nanti jadi Daihatsu Bego. Jadi ini adalah varian yang pre-facelift di 2011. Tapi di zamannya dari 2007-2011 bisa dibilang kompetitornya belum ada guys. BRV belum keluar. Apalagi sih ya kan, terus kayak ya kalau di Suzuki SL7 belum keluar. Kalau di Nissan nggak ada ya kayaknya untuk varian low SUV. Kalaupun ada Nissan S-Gear itu masuknya masih kayak MPV yang didandanin. Jadi bisa dibilang ini kompetitornya nggak ada. Dan dulu ini juga masuk untuk mengisi celah pasar antara Toyota Avanza dan Toyota Innova. Jadi dia harganya itu ada di tengah-tengah. Dan kalau yang namanya Toyota Rush itu juga keluar cuma dua tipe, tipe G dan tipe S. Seingat Mas Ban, di tipe G dan tipe S juga ada tipe limitednya. Untuk lampu, ini lampunya juga sudah proyektor halogen. Wow. Jadi yang namanya lampu-lampu proyektor itu tahun-tahun 2010 awal ya kan, tahun-tahun 2000-an awal itu udah keren banget, walaupun masih halogen, belum LED ya. Terus dia juga udah ada fog lamp, dan yang menariknya dia udah ada sensor parkir depan guys. Sensor parkir depan dia ada di sini satu dan di sebelah sana satu, jadi cuman ada 2 titik. Tapi mobil yang ada sensor parkir depan itu, wih, di zamannya itu udah dianggap canggih.
Dan untuk menambah kesan bahwa ini adalah mobil SUV yang bisa dibilang kesannya gagah, dia ada spion kecil ini. Jadi ala-ala kayak Fortuner. Dan Mas Bas sendiri yang pakai mobil ini dari tahun 2019 gua belum pernah mendapatkan manfaat dan faedah dari spion kecil ini. Karena nggak tahu, mau ngintip apa gua nggak tahu beneran. Dan kelihatannya juga kurang jelas. Selain yang membuat tampilan mobil ini semakin gagah. Oke, kita buka mesinnya. 1500 cc 3S FE. Jadi ini adalah mesin yang sama yang digunakan di Toyota Avanza 1500, terus di Grand Max, di Lucio, di Yaesu Terios. Jadi teman-teman jangan khawatir sama mesinnya. Jadi ini spare partnya berlimpah karena banyak dipakai oleh varian-varian mobil sejuta umat. Dan kita tidak pernah kesulitan mencari spare part mobil ini karena berlimpah banget. Jadi mau nyari originalnya ada, mau nyari KW-nya ada, mau nyari yang Jepangnya juga banyak. Tapi teman-teman pasti jarang sekali nyari spare part mobil ini, kecuali filter udara, filter oli, yang memang adalah rutinitas spare part yang harus kita ganti. Kenapa? Karena mobil ini selama Mas Ban pakai bisa dibilang jarang rusak, hampir nggak pernah rusak. Ini adalah mobil yang nggak pernah nyusahin, nggak pernah rewel, seriusan. Jadi teman-teman juga bisa tanya para pemakai Toyota Rush, Avanza yang menggunakan mesin yang sama yang 1500, ini mesinnya itu sangat bandel. Walau tenaganya juga bisa dibilang ya pas-pasan lah ya, 109 PS dengan torsi 149 Nm. Tapi di zamannya ini adalah mesin yang udah lumayan karena dia udah VVTi ya. Jadi ini adalah teknologi mesin yang sudah VVTi, terus dia juga sudah injeksi dan sudah menggunakan timing chain. Jadi nggak ada timing beltnya. Jadi jangan pernah khawatir kalau timing beltnya akan putus. Perawatannya gampang, yang penting ganti oli dan filter-filter tepat waktu. Udah, itu doang. Apalagi kayak jalur-jalur air, cooling system, ini mah bandel banget, nggak pernah overhead. Selama mobil ini kalau bisa teman-teman setiap penggantian air radiator tolong pakai cairan coolant supaya lebih awet. Dan selama Mas Ban pakai ya penggantian spare part itu cuman fan belt, tali kipas. Karena kan mobil kan dari tahun 2011, jadi waktu itu kita cek tali kipasnya udah retak. Ya udah kita beli aja, itu juga cuma 100 ribuan. Kita pasang dan pernah ada suara kayak suara ngorok. Terus pas begitu kita cek itu adalah suara water pump. Kayak ada suara ngorok gitu ya. Terus pas kita telusuri ternyata itu dari water pumpnya. Harga spare partnya juga nggak mahal. Kalau nggak salah itu nggak nyampe 300 ribu dan gantinya gampang banget guys. Teman-teman bisa cek di IG Mas Ban, gue ganti sendiri ya, karena itu cuma tinggal buka tali kipas, terus buka 4 baut di water pumpnya, udah water pumpnya copot, masangnya udah tinggal pasang. Gampang. Jadi banyak hal yang kalau kita lihat di mesin ini itu bisa kita servis sendiri. Sama satu lagi, waktu Mas Ban baru ngangkat mobil ini itu ada kerusakan di magnet AC. Jadi sempat AC-nya tiba-tiba panas, nggak tahu magnetnya putus guys. Dan itu magnet AC-nya juga bisa dibilang ya standar lah ya harga-harga mobil Jepang. Sisanya nggak ada guys. Jadi spare partnya ini gampang, spare partnya banyak, dan konsumsi bahan bakarnya karena ini menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Avanza 1500. Konsumsi bahan bakarnya juga mirip-mirip guys. Walaupun Mas Ban rasa ya untuk Toyota Rush ini sedikit lebih boros dibandingkan dengan Toyota Avanza karena dia punya tapak ban kan yang juga lebih lebar. Tapi sebenarnya mobil ini masih irit. Mobil ini kalau kita bawa santai di luar kota gitu, di tol, masih bisa tembus di 1 liter 15 km. Masih bisa tembus di 115 lebih kalau kondisi mesinnya sehat. Tapi untuk pemakaian dalam kota ya kurang lebih di 110 lah. Kalau macet banget ya bisa di bawah 110. Kondisi macet kan kalau dalam kota kan kita nggak bisa prediksi kan. Kalau macet mesin kan tetap hidup, tapi mobil nggak berjalan, ya nggak? Sekarang kalau kita lihat dari samping, ya, bisa dibilang ini adalah low SUV termaco
di zamannya. Wih, bahkan sampai sekarang mobil ini tetap nggak ketinggalan zaman. Dan mobil ini masih terlihat lebih maskulin dibandingkan dengan Toyota Rush yang generasi kedua. Jadi kalau kita lihat dari bannya, ini bannya udah menggunakan velg ring 16 dengan profil yang cukup tebal, 235 60 ring 16. Sebenarnya ban bawaan aslinya itu adalah, seingat Mas Ban, itu adalah Bridgestone Dweller. Jadi bannya itu agak semi-semi off-road. Kalau di Daihatsu Terios itu kalau nggak salah juga ada yang bannya itu menggunakan Dunlop Grand Track. Tapi sama Mas Ban ini baru diganti, ini pakai Accelerapi, jadi masih menggunakan ban yang memang ya buat di jalan. Karena kan kita pakai mobil ini juga nggak buat blok-blokan, nggak lewat jalanan rusak kan. Kebanyakan kan lewat aspal. Sehingga noise bannya itu lebih kecil, jadi kan mobilnya bisa lebih senyap. Terus di sini ada over fender yang sewarna body yang menegaskan ini adalah sebuah SUV, ya kan? Karena mobil-mobil yang dibikin jadi ala-ala SUV kan kebanyakan ditambahin over fender. Dan ini suara body, jadi warnanya bukan dop. Nah, dia punya cover mirror sudah chrome, ada spion, terus di handle pintunya ini sudah di chrome. Kalau tarang air memang kayaknya dipasang ya. Nah, cuman ada yang gue sebel sebenarnya sama mobil ini, antenanya guys. Dan kadang-kadang ya, ketika antenanya ini agak di dalam gini, sinyal yang ditangkap itu nggak begitu bagus. Jadi kadang-kadang tangan gua harus keluar buat ngeluarin antena ini supaya bisa menangkap sinyal radio lebih bagus lagi. Untuk rem depan, cakram, rem belakangnya memang masih tromol, tapi dia untuk bautnya sudah menggunakan baut ya palang 5 baut. Jadi kesannya lebih keker gitu ya. Wih. Terus kalau teman-teman lihat lagi, kaca belakang ini floating. Jadi mirip-mirip Fortuner. Jadi waktu mobil ini pertama kali launching, pertama kali keluar di 2008, ini kayaknya baby Fortuner. Terus di bagian samping ini ada roof rail. Ini roof rail beneran tuh, ya. Roof rail ini sangat kuat sekali. Pernah kita pasangin juga awning yang cukup berat, yang cukup besar, itu nggak masalah. Bahkan roof rail ini kalau teman-teman masang RTT atau roof top 10, insya Allah ini masih oke, karena ini roof rail beneran, bukan kayak mobil-mobil sekarang yang kebanyakan cuma pajangan doang tapi nggak bisa dimuatin beban. Kalau ini beneran. Lihat dari belakang, desain lampu sih sebenarnya ini udah modern ya. Jadi udah kelihatan mewah walaupun belum LED. Jadi ini semuanya masih menggunakan bohlam. Memang dia sesuai zaman lah. Tapi yang menarik di belakang ini fiturnya juga cukup banyak. Dia udah ada rear wiper dan ada rear defogger. Yang mana untuk Avanza di tahun yang sama, sampai tipe S pun seingat Mas Ban untuk Avanza semuanya nggak ada rear defogger. Terus dia udah ada rear spoiler dan ada lampu HiMo stop lamp. Nah, lampu ininya baru udah LED. Untuk ban serep, ini ban serepnya tipe konde. Jadi mobil-mobil maco gitu kan, kebanyakan kan ban serepnya dibikin tipe konde gini. Jadi kesan maskulinnya itu dapat banget. Makanya yang kalau kita lihat dengan Rush yang generasi kedua, mobil ini memang masih terlihat lebih maskulin karena kondenya. Tapi kalau kita mau nurunin ban serep, misalnya ganti ban, ini lebih ngerepotin. Pertama, dia posisinya di atas, terutama untuk perempuan, karena untuk ban dan velgnya itu kalau diangkat itu cukup berat. Kita harus angkat dan pasang ke sini. Ini diturunin dan diangkat pertama. Dan yang kedua, buka cover aslinya ini cukup repot. Kita harus copot logo ini. Terus di belakang logo ini ada baut. Terus harus buka bautnya. Terus kita harus buka penutup ini nih. Ini penutup ini. Ini bukanya nggak gampang guys, harus pelan-pelan biar nggak sobek. Nanti masangnya juga sama repotnya. Terus di belakang dia udah ada sensor parkir 4 titik, walaupun belum ada kamera mundur. Tapi teman-teman jangan khawatir masalah kamera mundur. Beli aja head unit yang 500 ribuan untuk kamera mundur sekarang udah banyak. Karena ini mobil ini sempat Mas Ban pasang kamera mundur, walaupun sekarang udah dicopot. Karena sekarang mobil ini kondisinya kita standarkan lagi. Jadi aksesoris seperti head unit udah kita standarkan lagi.
Sejatinya Toyota Rush ini keluar itu cuman 5-seater atau 2 baris. Jadi teman-teman bisa lihat ke sini. Ini baris ketiganya ini cuman tambahan. Jadi ini kalau kita buka di baris ketiga itu tambahan. Bagasinya memang udah tinggal kecil banget kalau teman-teman posisikan dengan 3 baris. Menyisakan bagasi yang nggak gede. Tapi kalau ini ditekuk, nah, oh, baru bagasi besar. Makanya ininya disobek nih, karpet bawaannya nih. Karena harusnya ini nggak ada, karena mobilnya 2 baris, maka ditambahin ini sama karpetnya ini kita disoldet dikit supaya dia bisa jadi 3 baris. Karena sekarang kan mobil kan kalau nggak 3 baris kayaknya nggak lengkap. Tapi untuk yang Daihatsu Terios memang keluarnya udah 7-seater atau 3 baris. Tapi untuk Rush model gini yang varian terakhir ya, yang kalau nggak salah itu yang 2015 ke atas, itu ada yang variannya udah keluar memang 3 baris. Dan ini juga cuma sarung doang guys. Jadi mobil ini dari baru tuh disarungin. Jadi bahan joknya itu masih bagus tuh kalau teman-teman ngintip. Ya, masih bagus banget. Karena ini disarungin. Terus kalau teman-teman yang punya Rush generasi pertama kayak gini, mau beli jok baris ketiga ini juga nggak mahal. Kalau nggak salah harganya cuma 1.500.000 lah ya. Ya pokoknya harganya sekitar 2 juta kurang sedikit. Oke, sekarang kita ke interiornya. Oke, kita lihat interiornya. Very simple. Sangat simple sekali. Ini juga sarung. Ya, tapi sarungnya ini bukan sarung banget ya. Jadi ini bisa dibilang semi paten. Tapi bahan aslinya ini masih ada di bawah. Tadinya sebelum bikin konten ini gue pengen lepas nih sarungnya. Udah gue tarik-tarik gini nih. Ini pengen gue lepas. Tapi ada beberapa bagian yang memang dia ada pengaitnya gitu biar dia lebih rapi kan. Karena kan ini semi paten. Nah takutnya kalau mobil ini misalnya gue jual, ya kan, pembeli berikutnya masih butuh sarungnya. Daripada sarungnya ini gue rusak, mendingan biarin deh kita pasang aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen, wah, gue pengen kelihatan ori, ini bisa kita copot. Dan itu masih ori dan masih bersih banget guys. Bagian untuk jok aslinya, jok Bluedroo aslinya. Ini tinggal diangkat aja. Dan di belakang itu ada pengait-pengaitnya. Itu tinggal dicopot aja. Kecuali di bagian headrest, ini kita sodet dikit nih, karena dia dijahit. Tapi bahan aslinya itu masih ada di dalam. Walaupun belum ada yang elektrik untuk joknya, ini semua masih manual ya. Ya, masih manual ya kan. Tapi dia ada pengaturan ketinggian kursi. Ada high seat adjuster. Tuh. Dan di tipe G Mas Ban ini dia ada konsol box. Yang mana kan yang tipe-tipe G kan harusnya dia nggak ada konsol box, cuma ada kayak cup holder doang di sini. Ini ada konsol box. Ini ada konsol box, ini transmisinya otomatis 4 percepatan. Karena Toyota Rush ini keluar dengan 2 pilihan transmisi, manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Terus kalau kita lihat lagi di sini, nah ini head unitnya ini menyatu dengan dashboard. Jadi kalau teman-teman ganti head unit yang double din, nggak bisa langsung diganti karena akan bolong. Jadi nggak akan ngeplek. Jadi dia harus beli adapternya. Jadi kalau mau ganti head unit yang double din biasa, dia ada adapternya. Dan udah dual airbag. Ini udah dual airbag, materialnya semuanya hard plastik. Tapi nggak begitu kelihatan bahwa ini adalah bahan-bahan yang murahan ya. Terus di sini storage, di sini ada konsol box. Ya, di sini juga ada laci penyimpanan. Konsol boxnya ada apa nih? Ada kipas guys. Ya mati belum dicas. Ini standar banget ini mobil. Untuk pengaturan AC masih tipe putar. Ini cuma ada pengaturan kipas AC ya, sama pengaturan dinginnya AC. Tidak ada pengaturan arah semburan AC dan tidak ada pengaturan buka udara dalam dan udara luar. Gak ada. Gak ada guys. Jadi simpel ini kayak Avanza sama Avanza yang generasi pertama. Tapi ada yang menarik di sini, ada card holder. Dan ini sekarang bantu banget buat naruh kartu. Ya kalau dulu mungkin ya orang pembayarannya kebanyakan kan masih tunai ya, jarang orang yang pakai kartu. Kalau sekarang bantu banget. Ini ada asbak. Dan kalau teman-teman lihat itu udah ada Twitter.
Tuh, dia udah ada Twitter. Untuk pintunya sih desainnya memang simple, tapi tetap kelihatan apa ya, mau dibikin terlihatan dia itu adalah modern. Jadi untuk narik pintunya bisa di sini, bisa di sini banyaknya. Dan ini dilapis ya. Aslinya itu ini nih. Ini udah agak copot nih. Tapi kalau teman-teman pengen nempel lagi, ini tinggal dikasih lem sedikit. Tapi kalau mau dilepas, ini lemnya nggak ngerusak. Tinggal dibersihin aja pakai minyak kayu putih. Kurang lebihnya seperti ini. Sudah ada power window, otomatis. Dan ada cup holder di setiap pintu. Ini ada cup holder. Dan botol holder. Ini botol kan. Untuk spion, dia udah electric spion dan retract. Biasanya tipe G, setahu Mas Ban belum ada retract. Tapi yang ini udah ada retract. Sensor parkir depan belakang. Ini tombolnya. Ini alarm. Dan ini ada rear defogger. Di bagian setir, nah bisa dilihat kan, bentuk setirnya ini terlihat lebih mewah dibandingkan dengan tipe G yang pada umumnya. Dia juga udah ada steering suite untuk pengaturan audio atau head unit. Untuk kunci sih sama, standar Toyota. Tampilan speedometer juga standar banget guys. Standar banget. Tapi odometernya udah digital. Ya, bensinnya sedikit lagi habis. Kilometernya untuk tahun 2012 pemakaian 2012 93.174. Wah, ini bisa dibilang kilometernya masih bisa dibilang ini cukup rendah guys. Di sini juga udah ada tempat kacamata. Oh, mewah. Ngidupinnya mewah, dipencet. Ya, ini bukan sunroof ya. Biasanya kan tombol sini sunroof, bukan. Ini adalah buat nyalain lampu. Terus di sini ada sun visor, polos aja. Tapi kalau ditutup ini ada buat nyelipin duit atau karcis parkir kayak gue tuh, taruh karcis parkir. Nah, kecuali yang di sebelah sini. Ini ada kaca dan ada lampunya. Tuh, ya, ada lampunya. Jadi kalau kita buka, lampunya nyala. Tuh, bisa ngaca juga. Oke. Jadi simple banget guys. Dan ada yang paling parah yang simple. Bayangin, ini nggak ada pengaturan untuk posisi setir. Jadi setirnya nggak bisa tir dan teleskopik. Udah, posisinya di sini lu harus terima. Untungnya posisinya itu nggak ketinggian dan nggak kerendahan. Menurut gua untuk posisinya buat gua sih cukup pas gitu ya. Sekarang kita duduk di bangku baris kedua. Untuk interior baris kedua, simple. Di zamannya emang ini simple. Tapi untuk joknya dia bisa maju mundur yang nggak jauh. Jadi kalau paling maju segini, kalau paling mundur segini, udah bedanya sedikit doang. Walaupun mobil ini berpenggerak belakang, tapi gundukan tengah ini nggak terlalu tinggi ya. Dan yang Mas Ban suka dari mobil ini adalah berpenggerak belakang. Jadi kalau teman-teman ketemu tanjakan atau tanjakan yang curam, menurut Mas Ban secara performa mobil penggerak belakang itu masih lebih oke. Karena sebelumnya kita pernah pakai mobil merek lain juga yang penggerak depan, begitu muatan penuh, ketemu tanjakannya agak curam gitu, kayaknya lebih payah. Desain door trim di pintu belakang sama seperti depan, ini simple aja, hampir mirip. Cuma di sini ada bottle holder. Terus juga ini sama ini ada bahan kayak bahan jok gitu ya. Kalau nggak suka tinggal dilepas aja. Terus udah double blower. Dia udah double blower. Jadi AC insya Allah akan dingin sampai baris ketiga. Sebenarnya waktu mobil ini 2 baris, apa ya fungsi double blower ini? Karena kalau 2 baris kayaknya sih nggak perlu double blower. Yang penting dikasih outlet di tengah sini aja udah cukup sebenarnya. Terus di bagian konsol box ini bisa jadi cup holder kalau dibuka tuh. Jadi cup holder, di sini juga ada asbak. Ya kan? Jadi ada beberapa fitur yang memang ini lebih lengkap dibandingkan dengan tipe G biasa. Untuk posisi duduk lumayan nyaman. Jadi ini kalau di belakang duduk berdua ya, di sini sama di sini tuh lumayan nyaman. Tapi kalau duduk di tengah ya, jadi posisi bangkunya tuh kayak gini nih. Gini, tengahnya naik, terus turun lagi. Jadi yang duduk di tengah ini
agak aneh aja duduknya menurut Mas Ban. Untuk masuk ke bangku baris ketiga, kalau teman-teman mau, ini tinggal didorong begini aja terus masuk bisa. Kita berdiri dulu bangku baris ketiganya. Lalu terus kalau masih kurang lega, ini bisa dilipat ke sini. Kok ada foto gua? Ada foto gua waktu masih sekolah. Terus ini bisa buat pegangan juga guys. Bantu kita masuk. Kita masuk ke bangku baris ketiga nih teman-teman, lihat. Ya, kalau gua duduk nih, lihat nih, sempit, seriusan. Karena memang udah paling bener sih ras itu didesain untuk 2 baris ya, atau 5 penumpang. Karena kalau di bagian belakang, kalau gua sih sempit. Tapi kalau misalnya orang yang badannya lebih kurus dari Mas Ban, itu nggak ada masalah. Karena yang bikin sempit adalah begitu kaki Mas Ban ketekuk, dia nekuk perut guys. Seriusan. Tapi buat anak-anak ya, remaja-remaja, ini sih masih nyaman banget duduk di bangku baris ketiga. Karena bangku baris ketiganya ini tambahan, jadi di bangku baris ketiga itu nggak ada safety beltnya. Jadi safety belt cuma ada sampai bangku baris kedua. Yuk sekarang kita cobain aja mobilnya yang udah kita pakai kurang lebih hampir 4 tahun ini. Oke guys, kita cobain aja mobilnya kayak gimana. Sebenarnya ini adalah mobil harian Mas Ban. Ya, gue sih udah tahu rasanya gimana. Jadi ini adalah mobil yang paling kita andalkan karena dia punya konsumsi bahan bakar cukup irit. Dia punya ground clearance cukup tinggi. Ground clearance-nya itu sekitar 200 mm. Jadi kita lebih tenang juga kalau kita lewat jalanan rusak, genangan, segala macam. Untuk kilometer, mobil ini kilometernya masih 93.000. Jadi waktu Mas Ban ngangkat itu kilometernya 45.000. Insya Allah ini kilometernya asli. Waktu Mas Ban ngangkat itu kilometer 45.000 itu tahun 2019. At least mobil itu sama pemiliknya dipakai kurang lebih dari 2012, 19, ya kurang lebih 7 tahun loh ya. 7 tahun cuma dipakai sampai 45.000 km. Terus waktu kita servis di Soft and Drive itu track recordnya ada. Ya memang kurang lebih kilometernya segitu. Pertama. Yang kedua, waktu kita ambil mobil ini memang sama pemilik yang lama nggak kepake kayaknya. Karena mobil ini ada di garasi, ya. Di garasinya lebih di dalam. Dan pertama kita lihat kondisi mobil itu debuan guys. Kayaknya debuan mobil yang disimpan lama, jarang dikeluarin. Ya kalau bantingan memang ya ini kan SUV ya, bisa dibilang bantingannya tergantung juga. Kalau teman-teman biasa pakai mobil enak, belakangan ini hampir berapa hari ini gue kan kemana-mana pakai Zebra, pakai Espas. Ya begitu kita pakai Espas setiap hari ya kan, terus pakai ras, wow, ternyata ras itu enak banget guys, nyaman, power steering, dan untuk power steeringnya dia udah electric power steering. Beda sama generasi ras yang awal-awal keluar, dia masih hydraulic power steering. Terus bandingannya juga lebih dewasa gitu kan. Tergantung, jadi mobil itu enak nggak enak tergantung teman-teman sebelumnya pakai apa. Kalau dibilang mobil ini nggak enak banget, tapi mobil ini populasinya banyak yang pakai. Jadi nggak enaknya mobil ini masih dalam batas toleransi mobil yang enak dipakai harian. Karena dia punya ground clearance yang tinggi. Memang kalau mobil ini dibikin empuk, bantingannya empuk, dia akan ngayun. Nah, terus kalau dia ngayun di kecepatan tinggi, dia akan limbung guys. Kalau dibikin terlalu keras ketika melewati jalanan ya kayak speed bump atau gajlukan, ya dia bantingannya emang agak sedikit hard. Ya gitulah dilemanya kalau mobil SUV ya. Yang namanya juga SUV yang nanggung. Tapi kalau teman-teman mau lebih empuk, itu pernya bisa diganti sama yang tipe TRD. Katanya yang tipe TRD itu dia punya suspensinya sedikit lebih baik. Terus mobil ini juga mau Mas Ban lepas. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat,
bisa hubungi aja nomor yang ada di deskripsi. Bukan cuma mesinnya, mobil ini juga transmisinya juga badak selama dirawat. Jadi tolong mobil ini oli transmisinya ya juga harus diganti secara rutin. Kebetulan ini baru masban flush kemarin, kita flush di shop and drive. Jadi ini olinya ini udah kita refresh. Karena kalau olinya telat, dia kan olinya itu akan kotor. Nah, kotoran oli itu akan merusak solenoid yang ada di dalam transmisi otomatis. Karena kan nih transmisi otomatisnya kan udah ECT ya, Electronic Control Transmission. Nah, nanti solenoid itu kalau kotor, itu bisa menghambat perpindahan gigi. Ada yang misalnya dari gigi 1 nggak bisa gigi 2, langsung gigi 3. Atau kebanyakan juga kasusnya itu pada saat masuk gigi mundur. Jadi ada beberapa kasus yang karena oli itu dihajar terus ya kan, kilometer sampai tinggi nggak pernah diganti, jadi mobilnya nggak bisa mundur. Jadi begitu masuk gigi mundur itu nggak bisa masuk. Nah kalau bantingan sebenarnya kalau kita jalan kayak gini nih ya, di jalanan gini walaupun konturnya nggak rata gitu, masih lebih enak sih guys sebenarnya. Masih nggak terlalu keras. Dia terlalu keras itu terasa kalau kita ketemu gundukan emang yang agak tinggi, kayak gajulukan yang agak tinggi. Selama kayak gini-gini malah lebih enak. Dan kita juga lebih tenang karena kaki-kakinya untuk Toyota Rush ini bisa dibilang juga kaki-kakinya badak. Jadi ini mobil ini mesinnya badak, transmisinya badak, dan kaki-kakinya juga badak. Kaki-kakinya juga jarang rewel dan jarang bunyi. Wah, asik banget kan? Jadi memang Mas Ban cari mobil ini memang mencari mobil yang punya resale value bagus. Ya, karena waktu kita angkat itu harganya masih di range harga di 120 sampai 130. Dan sekarang kalau kita lihat di marketplace, kondisinya kurang lebih masih sama. Jika ada yang jual di 120, biasanya itu kilometernya memang gondrong atau balik lagi ke kondisi mobil. Jadi kalau kondisinya ya namanya ini kan mobil perang. Jadi kalau kondisinya memang mobil yang habis dipakai perang gitu kan, udah banyak yang nggak ori. Ya kalau harganya memang lebih murah ya wajar lah ya. Tapi kalau kondisinya lebih istimewa, lebih ori, ya harga lebih tinggi, ya itu juga wajar. Ya itu balik lagi ke selera. Mau cari yang lebih murah, apa cari kondisi yang lebih bagus. Nah sekarang ini kita di depan agak lega, kita tarik sedikit. Ya gitulah standar. Jadi kalau teman-teman pakai Avanza yang Cenggo gitu, atau naik mobil-mobil Cenggo yang tahunnya agak lama, ya kurang lebih tarikannya mirip-mirip. Terus satu kekurangan mobil ini, ya memang hampir semua Rush itu punya keluhan yang sama. Kalau teman-teman ketemu speed bump yang kayak di tol tuh yang 4 garis apa 5 garis gitu kan, jeg gitu kan. Nah itu kalau itu agak tinggi, dia punya gajulukan, ya, suspensi mah nggak bunyi, aman. Yang bunyi dashboard. Jadi kita juga heran kenapa ini dashboardnya itu bunyi. Sempat pernah kita coba cari apakah ada baut yang kendor, ternyata enggak. Memang karakternya ini dashboardnya agak berisik. Dan kenapa mobil ini punya resale value yang baik? Ya karena ini adalah mobil yang mudah dirawat, mesinnya jarang rusak, transmisinya awet, kaki-kakinya awet, dan irit bahan bakar. Jadi sempurna. Jadi ketika Mas Ban juga putuskan mau pandemi kan, kita butuh mobil, kita cari mobil yang kalau kita jual lagi kita nggak rugi-rugi amat, bahkan harganya sama. Terus juga kita juga butuh mobil yang nggak gampang rusak, karena mobil ini mau kita pakai bukan mau kita bolak-balik ke bengkel. Jadi selama pemakaian memang mobil ini nggak pernah ngerepotin dan nggak pernah nyusahin. Oke, kalau teman-teman mau cari mobil budget 100 jutaan yang nggak gampang rusak, gampang dirawat, terus juga spare partnya banyak, spare partnya mudah, dan irit bahan bakar. Jadi dibandingkan kita misalnya mau buat DP mobil baru, terus kita beli mobil second, teman-teman tinggal oret-oret sendiri. Ini saya beli mobil second, ya kan, target tabungan per bulan sekian, ini mobil baru, angsurannya sekian, teman-teman tinggal compare sendiri mana yang lebih menguntungkan. Nah, kalau mobil second takutnya kan mobilnya, wah nanti kalau mobilnya rusak, mobilnya rewel segala macam seperti apa. Nah, carilah mobil yang kayak begini nih, ya Avanza, Rush, Terios, atau Xenia, atau beberapa merek mobil Jepang lagi yang memang
nggak rewel. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.